Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dalam pelajaran IPA materi baru, materi bab 4 tentang suhu dan pemuaian. Oke. Sebelum ke video ini, nanti Ananda bisa melihat video sebelumnya ya tentang suhu dan pemuaian. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang konversi satuan suhu. Nah, di bab 1 kita sudah belajar tentang konversi satuan suhu, tapi tidak sedetail di bab 4. Oke. Suhu itu memiliki alat ukur, yaitu termometer. Termometer itu yang kita kenal itu ada 4. Yang pertama Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, yang keempat Kelvin. Oke. Di dalam termometer itu selalu ada yang namanya titik beku dan titik didih. Nah, titik beku untuk termometer Celcius itu 0, titik didihnya 100. Reaumur juga 0, titik didihnya 80. Fahrenheit titik bekunya 32, titik didihnya 212. Kelvin titik bekunya 273, titik didihnya 373. Nah, di sini kan Ananda melihat nih ada 180, 140, 100. Ada yang tahu nggak mengapa ditulis 180 sama 100? Ini merupakan jarak antara titik beku dan titik didih. Kalau Celcius itu jaraknya 100. Reaumur jaraknya 80, Fahrenheit jaraknya 180, Kelvin jaraknya 100. Nah, yang kalian tahu pasti perbandingannya ya, 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, ini dapat dari mana Ananda? Dapat dari jarak dibagi 20. Sama-sama dibagi 20, sehingga dapatlah Celcius perbandingannya 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Oke. Di sini ada rumus simple. Jadi kita tulis Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Ada 2 kelompok. Jika yang diketahui itu Fahrenheit atau Kelvin, berarti Fahrenheitnya itu dikurang 32, Kelvinnya dikurang 273. Jika yang ditanya itu Fahrenheit dan Kelvin, berarti ditambah 32 dan ditambah 273 untuk Kelvin. Oke, contoh soal. Contoh soalnya yang pertama, dari termometer Celcius diubah menjadi termometer Reaumur. Nah, kita ingat ya nak, yang ditanya itu Reaumur. Berarti kita masukkan perbandingan Reaumur berapa? 4. Berarti perbandingan Celciusnya 5. 4 bagi 5 dikali 50. Berarti 50 dibagi 5 sama dengan 10 dikali 4. 40 derajat Reaumur. Oke. Yang kedua itu Celcius ke Fahrenheit. Nah, ingat, ini yang ditanya. Yang ditanyanya Fahrenheit. Kalau yang ditanya Fahrenheit, berarti kita pakai kelompok yang kedua, ditambah 32. Berarti perbandingannya 9 Celcius per 5 dikali, dimasukkan Celciusnya 50, baru ditambah 32. 50 dibagi 5, 10 dikali 9, 90 ditambah 32. Hasilnya 122 derajat Fahrenheit. Yang ketiga itu yang ditanya Celcius, yang diketahui Fahrenheit. Berarti kita pakai kelompok yang pertama. Ingat ya, pakai kelompok yang pertama. Berarti dikurang 32. Oke. Jadi yang Celcius ini, yang Celcius kan perbandingannya 5. 5 dibagi 9 dikali, masukkan 113 dikurang 32. Ingat dari mana 32 tadi? Dari rumus yang kelompok pertama. Berarti 5 dibagi 9 dikali 113 dikurang 32, 81. 81 dibagi 9 itu 9 dikali 5, 45 derajat Celcius. Lanjut.
Nah, ini yang diketahui Fahrenheit, yang ditanya Reamur. Sama, berarti Reamurnya itu 4, Fahrenheitnya 9, 4 dibagi 9 dikali masukkan 113. Dari mana 32 tadi? Dari yang diketahui 32. Jika yang diketahui F berarti dia dikurang 32. 113 dikurang 32 sama dengan 81. 81 dibagi 9, 9 dikali 4, 36 derajat Reamur. Nah, sampai di sini sebelum Ustazah lanjut, ada yang mau ditanyakan? Jika masih bingung atau mau bertanya, boleh lewat Google Classroom atau WA pribadi Ustazah ya. Oke, lanjut. Sekarang jika diketahui Reamur dan ditanya Celcius. Oke, masukkan. Celciusnya berapa perbandingannya? 5. Reamurnya berapa? 4. 5 dibagi 4 dikali 60. 60 dibagi 4 sama dengan 15. 15 dikali 5, 75 derajat Celcius. Oke, lanjut. Nah, ini dari termometer Celcius ke termometer Kelvin. Sebenarnya Celcius ke Kelvin, Kelvin ke Celcius itu sangat mudah. Tidak perlu pakai rumus, langsung saja bisa. 25 ditambah 273. Kenapa 273? Karena dia yang ditanya Kelvin. Berarti kita masukkan 25 ditambah 273. Hasilnya 298 Kelvin. Sama. Yang ini 313 Kelvin dijadikan Celcius. Langsung saja nak. Berarti 313 Kelvin dikurang 273. Mengapa mengapa Ustazah 273? Karena kan derajat Celciusnya itu pakai yang kelompok pertama. Berarti dikurang 273 derajat. 313 dikurang 273 sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi ingat, ketika ketemu soal Celcius ke Kelvin, Kelvin ke Celcius, langsung saja ya nak. Tidak usah pakai rumus-rumus, langsung saja ditembak 25 ditambah 273. Ini perbandingan satu termometer. Nanti minggu depan kita akan belajar perbandingan 2 termometer. Oke, sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ya. Nanti untuk Ananda biar lebih paham, Ananda akan mengerjakan 3 soal. Mau soal cerita, mau soal langsung seperti ini, caranya sama. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.